Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Sisnanditias dengan NIM 112 110 777. Di sini saya akan membahas mengenai hasil kunjungan saya ke UMKM Queen Kebab. Nah, Queen Kebab ini berdiri sejak tahun 2021 yang berlokasi di Perumahan Kota Serang Baru. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya outlet Queen Kebab ini, owner memutuskan untuk mempunyai atau membuka beberapa cabang di beberapa daerah seperti di Pasiraya, di Mega Regency ataupun di Ceper. Nah, untuk beberapa cabang tersebut, kemudian owner membuka lowongan yang disebarkan melalui media WhatsApp, Instagram maupun Facebook. Nah, proses rekrutmen di toko kebab ini, calon karyawan diminta mengirimkan lamarannya yang kemudian diseleksi oleh owner berdasarkan kualifikasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah wawancara untuk menilai kepribadian, keterampilan, dan motivasi kerja. Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk calon karyawan baru itu harus memiliki sikap yang ramah kepada pelanggan, kemudian memiliki kemampuan berhitung yang cepat dan akurat, kemudian pandai memasak, kemudian memiliki kendaraan pribadi untuk pulang pergi bekerja, kemudian siap ditempatkan di cabang manapun. Nah, adapun sistem penggajian pada Queen Kebab ini, gaji akan diberikan setiap 2 minggu sekali. Kemudian apabila omset melebihi target, karyawan akan mendapatkan bonus tambahan, dan apabila karyawan masuk kerja di hari raya ataupun di akhir tahun akan mendapatkan gaji 2 kali lipat dari gaji hariannya. Nah, kemudian dan untuk menjamin keamanan pangan, Queen Kebab ini menerapkan prosedur sanitasi yang ketat, termasuk mencuci bahan baku secara menyeluruh, kemudian menjaga kebersihan alat masak, dan memastikan staf menggunakan sarung tangan serta masker dalam posisi produksi pada saat memasak. Nah, kemudian suhu penyimpanan bahan mentah dan bahan jadi itu diawasi ketat untuk mencegah kontaminasi atau pemborosan. Selanjutnya, manajemen persediaan bahan baku pada Queen Kebab ini dikelola melalui sistem pemantauan stok harian. Kayak misalnya seperti bahan baku itu dicatat masuk dan keluarnya, terus kemudian sekaligus dilakukan perhitungan stok mingguan. Nah, kemudian untuk menghindari pemborosan, toko kebab ini menerapkan sistem first in dan first out atau biasa disebut dengan FIFO, di mana bahan yang lebih lama akan dipakai atau akan digunakan terlebih dahulu. Kemudian setelah bahan baku yang
lebih lama sudah habis, maka bahan baku yang baru akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Untuk sistem pembukuan pada Queen Kebab ini masih menggunakan proses pembukuan yang jadul dengan menggunakan buku tulis sebagai alat untuk merekap semua pendapatan dan pengeluaran. Nah, adapun pencatatannya dilakukan setiap hari dan kemudian akan diaudit oleh pemilik usahanya. Nah, kemudian semua pencatatan pendapatan ini harus transparan. Kemudian laporan keuangan bulanan ini disusun untuk memantau perkembangan toko secara keseluruhan, sehingga dapat mengembangkan apa yang belum tercapai pada toko saat ini. Nah, kemudian ada pengelolaan arus kas harian pada Queen Kebab ini dikelola dengan mencatat pendapatan harian dari penjualan dan membandingkannya dengan pengeluaran operasional, kayak pembelian bahan baku, kemudian pembayaran gaji karyawan, dan biaya utilitas. Nah, kemudian owner atau pemilik usaha ini memastikan bahwa saldo kas ini mencukupi untuk kebutuhan operasional berikutnya. Kemudian untuk penerapan teknologi pada Queen Kebab ini, Queen Kebab sudah menggunakan atau memanfaatkan e-commerce yang tersedia saat ini, seperti Shopee Food, GoFood ataupun GrabFood. Nah, apabila teman-teman yang jauh dari toko Queen Kebab ini bisa order melalui Shopee Food, GrabFood ataupun GoFood. Nah, kemudian untuk pengaturan untuk jadwal jam kerja karyawan ini, Queen Kebab menggunakan sistem manual untuk mengatur jadwal karyawan, termasuk perhitungan jam kerja. Kemudian jadwal ini dirancang agar sesuai dengan jadwal sibuk toko, seperti contohnya di jam makan siang dan makan malam. Nah, kemudian penggunaan teknologi untuk kualitas makanan di toko kebab ini menggunakan teknologi seperti termometer digital untuk mengetahui suhu dapur dan kulkas. Nah, ini juga membantu untuk menjaga kualitas dan keamanan bahan baku hingga makanan disajikan kepada pelanggan. Nah, kemudian ada prosedur yang diterapkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan dalam proses produksi Queen Kebab ini. Biasanya karyawan diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan ataupun hand gloves. Nah, kemudian piring harus dibersihkan setiap habis membuat satu porsi. Nah,
Setelah itu untuk kebersihan toko itu biasanya dibersihkan pada saat awal masuk kerja sampai pulang tutup toko. Nah, kemudian cara mengelola persediaan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan ini, biasanya owner melakukan atau menghitung kalkulasi bahan tersebut, kemudian dibagi per porsinya. Adapun nah, Queen Kebab ini sudah tersedia di GoFood, ShopeeFood, ataupun GrabFood. Queen Kebab ini sudah dipastikan kualitas dan harganya sangat terjangkau ya teman-teman. Kemudian untuk sistem pembukuan dan pencatatan keuangan pada Queen Kebab ini, dia masih memakai sistem yang jadul dengan membuat catatan di buku tulis. Nah, jadi nanti setiap cabang itu memiliki satu buku catatan untuk mencatat pendapatan per harinya itu dapat berapa. Nah, kemudian toko kebab ini cara mengelola arus kas hariannya ini dengan cara dibagi dengan sesuai kebutuhan, seperti gaji karyawan dan lain-lain. Kemudian cara Queen Kebab menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan ini biasanya dengan melihat harga pasar di luar sana. Kemudian selain itu dengan menghitung modal yang sudah dikeluarkan. Nah, kemudian setelah mendapatkan bahan-bahan dan menjadi beberapa porsi, kemudian dibagi pada porsi tersebut. Nah, setelah itu toko kebab ini masih belum. Selanjutnya Queen Kebab ini meminimalisir resiko kerusakan bahan baku itu dengan penyimpanan dalam suhu yang sesuai. Nah, dan penggunaan bahan baku sesuai prioritas. Kemudian selain itu toko Queen Kebab ini memiliki prosedur ketat untuk mengontrol jumlah bahan baku yang dipesan sehingga sesuai dengan kebutuhan harian. Kemudian pengelolaan resiko kesehatan dan keamanan di Queen Kebab ini sangat memastikan kebersihan dan sanitasi dengan jadwal pembersihan rutin untuk dapur dan area penyajiannya. Nah, kemudian semua karyawannya ini dilatih tentang prosedur keamanan pangan, penggunaan alat masak yang aman, dan cara menangani makanan dengan benar. Kemudian ada juga pengelolaan resiko terkait bahan baku juga, itu sangat penting untuk mengurangi kerusakan atau pemborosan. Bahan baku harus dikelola dengan hati-hati melalui sistem inventaris yang efektif dan pengelolaan penyimpanan yang sesuai. Nah, selain itu resiko kesehatan dan keselamatan di area dapur harus diperhatikan dengan sangat serius.
Nah, prosedur sanitasi yang ketat ini dan pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kecelakaan atau masalah kesehatan yang dapat yang dapat mengganggu operasional. Nah, untuk pemasaran Queen Kebab ini umumnya kan masih mengandalkan metode tradisional seperti promosi dari mulut ke mulut. Nah, kalau Queen Kebab ini sudah menggunakan atau sudah memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan. Nah, biasanya kalau toko kebab yang lebih besar dan lebih berkembang ini pasti udah mulai memanfaatkan platform digital untuk promosi seperti membuat akun Instagram atau Facebook untuk memperkenalkan produk dan penawaran. Nah, kemudian pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, kan kemudian ada pun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan dalam hal modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Jadi akibatnya pengelolaan arus kas ini terbatas, juga menjadi kendala karena seringkali tidak ada sistem yang tepat untuk memantau pengeluaran dan pemasukan secara real time. Nah, selain itu ada lonjakan permintaan. Selain itu, beberapa pemilik toko ini masih kesulitan dalam mengelola hubungan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Nah, sekarang kita balik lagi ke pemanfaatan teknologi. Nah, Queen Kebab ini sebenarnya pemanfaatan media sosialnya ini cukup efektif dalam menarik pelanggan baru. Nah, tapi ada beberapa cabang yang masih mengandalkan pelanggan lama atau masih mengandalkan cara proses promosinya masih menggunakan cara yang lama, kayak dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, kemudian Queen Kebab ini masih menghadapi kesulitan dalam mengelola arus kas yang terbatas, sehingga sulit untuk berinvestasi pada peralatan atau teknologi yang lebih modern dari saat ini. Nah, selain itu kompetisi yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya aplikasi pengantaran makanan, membuat toko kebab harus lebih kreatif dan menawarkan lebih konsisten dari harga yang bersaing. Adapun kepuasan pelanggan secara keseluruhan, tingkat kepuasan pelanggan Queen Kebab ini di toko cukup tinggi sekali. Di industri makanan, kualitas dan keamanan pangan itu pasti hal utama atau prioritas utama. Penggunaan teknologi untuk memantau kualitas bahan baku dan kondisi penyimpanan dapat memastikan bahwa standar keamanan pangan ini selalu terjaga. Nah, misalnya sistem pemantauan suhu otomatis untuk lemari pendingin atau ruang penyimpanan bahan baku dapat membantu memastikan bahwa bahan-bahan
Sensitif ini terdapat suhu disimpan dengan baik dan dalam kondisi yang aman. Nah, Queen kebab ini juga sudah memiliki kulkas atau lemari pendingin untuk menyimpan beberapa bahan baku untuk membuat kebab. Kemudian pemasaran dan penjualan digital, pemanfaatan teknologi pada Queen Kebab ini sudah terbilang cukup baik karena setiap harinya owner selalu mempromosikan barang dagangannya melalui sosial media. Nah, dengan membuat foto-foto atau mengunggah video-video pendek yang menampilkan proses pembuatan kebab sehingga menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Nah, kemudian untuk pemasaran lebih luas, Queen Kebab ini sudah memanfaatkan aplikasi pengantaran makanan yang sudah disebutkan tadi. Nah, penggunaan platform ini memungkinkan toko kebab untuk menerima pesanan secara online yang kemudian sangat membantu terutama di masa atau ketika pelanggan lebih memilih untuk memesan makanan dari rumah. Selain itu, perluasan jangkauan pasar ini juga dapat menambahkan omset perharinya, sehingga seperti tadi yang sudah dijelaskan, karyawan apabila omsetnya melebihi target, karyawan akan mendapatkan bonus. Nah, kemudian sistem kasir atau sistem pembayaran yang digunakan di Queen Kebab ini bisa menggunakan cash ataupun pembayaran digital, karena membantu toko Queen Kebab ini dalam mempercepat proses transaksi. Nah, sistem ini memungkinkan karyawan atau owner untuk memonitor penjualan, seperti menghitung total transaksi secara otomatis, kemudian melaporkan data penjualan secara terperinci. Nah, kemudian contoh dari pembayaran digital yaitu QR code atau kris, kemudian e-wallet, kemudian Dana juga bisa. Nah, jadi pemanfaatan teknologi dalam operasional UMKM Queen Kebab ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat, sehingga membawa berbagai keuntungan seperti efisiensi dalam pengelolaan keuangan, persediaan, serta sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk serta pelayanan. Nah, meskipun di luar sana banyak toko kebab yang masih bergantung pada metode tradisional, penerapan teknologi secara bertahap akan memungkinkan mereka untuk lebih bersaing di pasar dan meningkatkan profitabilitas.
dan juga meningkatkan atau memperluas jangkauan pasar. Nah, integritas teknologi yang tepat juga dapat membantu UMKM Queen Kebab ini bertransformasi menjadi usaha yang lebih modern, efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian adapun kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan pertumbuhan UMKM Queen Kebab. Nah, pelanggan yang puas pasti tidak hanya akan kembali, tetapi juga dapat menjadi promotor bagi bisnis melalui rekomendasi mulut ke mulut atau ulasan positif. Nah, penting bagi owner kebab untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, Queen Kebab sudah menggunakan teknologi Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Nah, sehingga pelanggan yang sudah membeli lewat aplikasi tersebut itu dapat memberikan ulasan atau rating online untuk memberikan wawasan tentang pengalaman pelanggan. Pun ulasan positif dapat menjadi indikator bahwa pelanggan puas. Kemudian sementara ulasan negatif dapat menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya loyalitas pelanggan. Tingkat kunjungan ulang pelanggan juga merupakan indikator kepuasan yang penting. Pelanggan yang kembali secara rutin artinya kan cenderung merasa puas dengan produk dan layanan yang kita berikan. Nah, kemudian program loyalitas seperti diskon untuk pembelian berikutnya atau reward point bisa memotivasi pelanggan untuk terus datang. Tetapi Queen Kebab ini masih belum menerapkan menerapkan sistem diskon atau reward point. Nah, Queen Kebab ini juga menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko kerusakan atau pemborosan bahan baku dalam penyimpanan dan pengelolaan inventaris di toko kebabnya. Yang pertama, menjaga agar stok bahan baku itu tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit adalah kunci untuk menghindari pemborosan dan kekurangan bahan. Nah, pengelolaan stok yang tepat ini mencakup pemantauan secara berkala dan perencanaan yang cermat berdasarkan estimasi kebutuhan. Nah, kemudian ada penyimpanan bahan baku yang tepat. Penyimpanan bahan baku yang tepat untuk menjaga kesegaran ini sangat penting agar bahan tetap segar dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian beberapa bahan baku dalam kebab seperti daging dan sayuran ini kan memerlukan suhu penyimpanan yang spesifik untuk mencegah kerusakan
atau pembusukan. Nah, biasanya Queen Kebab ini melakukan 2 cara nih. Yang pertama, kontrol suhu dan kelembapan. Kontrol suhu dan kelembapan ini dia menggunakan lemari pendingin atau freezer yang memiliki suhu terkontrol sesuai dengan kebutuhan bahan baku. Terus menyimpan bahan baku seperti daging ini di suhu rendah dan memastikan sayuran disimpan dalam kondisi yang cukup kering agar tidak mudah rusak. Nah, yang kedua, penyimpanan dalam kemasan yang tepat. Penyimpanan bahan baku dalam kemasan yang kedap udara dan tahan lama untuk menghindari kontaminasi dan menjaga kesegaran bahan. Kemudian Queen Kebab juga menerapkan sistem rotasi stok yang teratur. Jadi rotasi stok yang teratur ini memastikan bahwa semua bahan baku digunakan sesuai dengan urutan kedatangan, mengurangi kemungkinan bahan kadaluarsa atau terbuang. Kayak jadwal pengecekannya, Queen Kebab ini melakukan pengecekan stok secara rutin, misalnya setiap minggu, untuk memastikan bahan baku yang sudah lama ini disimpan tidak terlewatkan dan terpakai sebelum kadaluarsa. Nah, kemudian ada pengendalian pembelian yang ketat. Mengendalikan pembelian bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan operasional itu langkah penting untuk menghindari pemborosan bahan. Nah, agar pembelian yang terlalu banyak atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan bahan baku terbuang sia-sia. Nah, owner Queen Kebab ini biasanya melakukan dengan cara pencatatan yang teliti, yaitu mencatat dengan cermat setiap pembelian bahan baku berdasarkan permintaan pelanggan dan penggunaan rata-rata harian. Nah, hal ini membantu untuk memprediksi permintaan yang sudah dipantau melalui data penjualan. Nah, kemudian pemesanan berdasarkan permintaan ini memesan bahan baku hanya ketika dibutuhkan saja. Nah, owner toko Queen Kebab juga ini memberikan pelatihan karyawan dalam pengelolaan bahan baku. Jadi pada saat setelah proses rekrutmen, karyawan baru ini diberikan pelatihan untuk bagaimana caranya mengelola bahan baku agar tetap segar dan dapat digunakan secara berkala. Setelah dari pelatihan karyawan ini, otomatis karyawan akan terlatih dan akan lebih berhati-hati dalam menangani bahan baku dan menyimpannya dengan cara yang benar. Nah, adapun pelatihan karyawan dalam pengelolaan bahan baku, contohnya kayak penyuluhan tentang standar pengelolaan. Owner Queen Kebab ini memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menangani, menyimpan, dan memeriksa bahan baku dengan benar. Pelatihan ini juga mencakup cara membaca tanggal kadaluarsa, mengenali tanda-tanda bahan yang mulai rusak,
kemudian cara memotong atau menyiapkan bahan dengan efisien untuk mengurangi limbah. Mengurangi limbah makanan itu kan aspek yang sangat penting dalam mengelola bahan baku. Nah, owner Queen Kebab ini melakukan pemangkasan atau melakukan penyusutan bahan baku ini dengan cara pemangkasan dan pengelolaan yang efisien, seperti menggunakan bahan baku dengan cara yang lebih efisien, seperti memanfaatkan sisa bahan untuk produk lain, misalnya sayuran sisa. Nah, sayuran sisa ini bisa digunakan untuk topping lain atau salad. Nah, yang kedua, menghitung limbah. Queen Kebab ini menghitung limbahnya dengan cara mencatat dan memantau jumlah bahan baku yang terbuang atau tidak terpakai setiap harinya, untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan stok. Nah, selanjutnya pengelolaan pemborosan dengan sisa makanan. Biasanya Queen Kebab ini melakukan sisa bahan bakunya ini, menggunakan kembali sisa bahan bakunya ini untuk keperluan lain, atau memberi sisa bahan ke pihak yang membutuhkan seperti organisasi sosial ataupun tempat penampungan jika memungkinkan. Nah, jadi langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi resiko kerusakan atau pemborosan bahan baku di toko Queen Kebab ini berfokus pada pengelolaan persediaan yang efisien, penyimpanan yang tepat, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap kondisi bahan baku. Nah, dengan penerapan sistem ini, sistem pengelolaan yang lebih baik, penggunaan teknologi, dan pelatihan karyawan yang tepat, toko Queen Kebab ini dapat meminimalkan pemborosan, mengurangi kerusakan bahan baku, dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Sekian pembahasan mengenai Queen Kebab kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.